Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ila nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Asatidzah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, atau yang artinya adalah taman orang-orang soleh. Tentunya kita semua ingin menjadi hamba-hamba yang soleh. Maka dari itu perlu kita mempelajari kitab ini sehingga Allah jadikan hati kita menjadi hati yang tentram, hati yang tenang. Karena kata para ulama, di antara sebab Imam An-Nawawi menamakan kitab ini dengan Riyadhus Shalihin atau taman orang-orang soleh, yaitu agar seorang yang membacanya menjadi hatinya tentram, hatinya bahagia ketika menemukan hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak, menjelaskan hal-hal yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka, maka hatinya menjadi tentram. Ini diantara sebab utama kenapa Al-Imam An-Nawawi menamakan kitab Riyadhus Shalihin yang artinya taman bagi orang-orang surga. Taib, kita masuk ke dalam hadis yang ke-9. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Dari Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi SAW pernah ditanya dengan seorang laki-laki. Di sini tidak disebutkan nama yang bertanya. Ini menunjukkan tidak penting yang menanya, akan tetapi yang penting adalah pertanyaannya dan jawabannya. Bahwasanya Nabi SAW ditanya dengan sebuah pertanyaan. Ya Rasulullah, ar-rajul yuqatil syaja'atan. Ada seorang laki-laki yang berjihad atau berperang karena ingin menampakkan keberaniannya, karena dia berani. Di sini syaja'atan sebagai maf'ul li ajlih, yaitu dia berperang karena berani. Wa yuqatil hamiyatan, dan dia berperang karena ingin membela kabilahnya. Hamiyatan artinya membela kabilah atau membela bangsanya. Atau yang salah seorang lagi yuqatil riya'an, dia berperang karena riya. Maka di mana di antara ketiga ini yang dia berperang di jalan Allah? Maka kata Rasulullah SAW, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad atau berperang agar menegakkan atau meninggikan kalimat Allah, maka itulah yang fi sabilillah. Tapi asatidzah sekalian rahimakumullah, hadis ini menunjukkan akan urgensinya niat. Bahwasanya seorang tatkala ingin berjihad, yang lebih khususnya tentang berjihad, sangat penting sekali untuk dia menanamkan niat tatkala hendak berjihad. Karena kita tahu bahwasanya berjihad banyak macam-macam niatnya. Kata Ibnu Katsir, ya, Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, minimal ada 5 niat seseorang tatkala berjihad. Di hadis ini disebutkan ada 3, ya. Ada yang berjihad karena dia berani, ya. Ada yang berjihad karena dia ingin membela kaumnya, membela bangsanya, membela sukunya. Ada yang berjihad karena dia riya. Dan Ibnu Katsir menyebutkan 2 lagi. Di antara sebabnya yang lain yang bukan karena Allah adalah karena dia berjihad untuk mengharapkan ghanimah,
Kemudian berjihad liyura makanahu, untuk diakui. Dalam hadis yang lain disebutkan liyuqal annahu syuja, ya, atau liyudkar, agar dikenang. Itu yang masih banyak. Niat-niat seseorang tatkala berjihad masih banyak. Maka di sini pentingnya kita menaruh niat tatkala hendak melakukan amal soleh, dan lebih khususnya adalah berjihad. Dan Nabi SAW, ya, di antara kecerdasan beliau SAW, beliau tidak menjawab satu persatu. Beliau bukan menjawab, adapun berjihad jika niatnya berani maka akan begini, jika niatnya ria maka akan begini. Nabi SAW tidak jawab satu persatu, karena Nabi SAW tahu bahwasanya niat berjihad itu banyak. Seorang macam-macam niatnya. Maka Nabi SAW menjawab dengan sebuah kaidah yang global, ya. Dan ini diantara keutamaan Nabi SAW, kekhususan beliau, beliau diberikan jawami'ul kalim, wa utitu jawami'ul kalim. Aku diberikan jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang ringkas namun maknanya luas. Maka Nabi SAW hanya menjawab sebuah kaidah. Barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah, itulah yang fi sabilillah. Maka ada beberapa faedah dalam hadis ini. Setidaknya ada 5 faedah. Yang pertama adalah amal soleh diperhitungkan berdasarkan niat yang benar. Itu kadar pahala dari sebuah amalan itu tergantung niatnya. Maka dari itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menjelaskan, terkadang ada 2 orang yang sholat di satu shaf, ya, gerakannya sama, bahkan berdampingan, namun pahalanya seperti langit dan bumi. Sangat jauh sekali perbedaannya. Karena yang satu dia niatnya ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah. Yang satu dia mengharapkan akhirat, yaitu dia khusyuk juga, maka pahalanya pun sangat besar karena niatnya. Yang satu mungkin niatnya karena dunia, ingin dilihat oleh mertuanya misalkan, atau dilihat oleh atasannya, maka hal ini bisa mengurangi pahala seseorang, bahkan bisa membatalkan amalan seseorang. Jadi niat sangat berpengaruh terhadap pahala sebuah amalan. Kemudian faedah yang kedua dalam hadis ini, yaitu keutamaan orang yang berjihad terwujud jika dia fi sabilillah. Mungkin ada sebagian kita, ya, berjihad, hanya bukan sebagian kita. Mungkin ada orang yang berjihad namun ingin mengharapkan ghanimah, misalkan. Maka boleh-boleh saja dia berjihad, ya, tapi dia tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan, kalau dia meninggal, tidak mendapatkan gelar yang sangat indah, yaitu gelar syahid. Yaitu seorang yang apabila ia ingin dikatakan berjihad fi sabilillah, apabila meninggal dikatakan syahid, maka hendaknya dia harus berjihad di jalan Allah, yaitu agar meninggikan kalimatullah. Kata Ibnu Abbas, maksud dari kalimatullah di sini adalah meninggikan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, ya. Jadi tatkala seorang berjihad, dia niatkan untuk agar kalimat Allah itu tinggi, agar agama Islam tersebar luas, agar orang-orang kafir tunduk misalkan, ya. Bukan dia malah berperang karena rasisme, ya. Misalkan orang Sunda dengan orang Jawa misalkan, atau klub bola berperang, ya. Maka itu bukan fisabilillah, karena dia bukan karena mengharapkan niat Allah, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara faidah dalam hadis ini yang ketiga adalah hendaknya seorang menanyakan alasan suatu perbuatan sebelum beramal. Karena dalam hadis ini
Rasulullah SAW ditanya alasan kenapa, untuk apa dia berperang. Dan ini disetujui oleh Nabi SAW. Itu tatkala orang tersebut bertanya, ya Rasulullah, berperang dengan untuk mengharapkan ghanimah, atau berperang karena berani, atau berperang karena ingin dianggap ria, ya, atau berperang karena membela suku, maka apakah ini dibolehkan? Maka kata Nabi SAW, Nabi SAW menjawabnya dengan alasan berperang, ya. Hendaknya berperang yaitu agar meninggikan kalimat Allah. Itulah alasan yang berperang. Jadi seorang tatkala ingin melakukan sesuatu, hendaknya berpikir alasan apa yang ia lakukan, yang mendorong dia untuk melakukan amalan tersebut. Kita sholat yaitu untuk mengharapkan ridha Allah, ya. Begitu juga ketika kita jihad, kita berpikir untuk apa kita berjihad. Maka dijawab oleh Nabi SAW, alasan seorang berjihad hendaknya meninggikan kalimatullah. Kemudian faedah yang keempat dalam hadis ini yaitu wajibnya ilmu sebelum amal. Hal ini disebut sebagaimana laki-laki tersebut bertanya sebelum berperang, bukan berperang baru bertanya. Laki-laki tersebut bertanya dulu, apakah ini fisabilillah, apakah ini fisabilillah, yang mana yang fisabilillah. Maka di sini memberikan faedah seorang bertanya dulu sebelum beramal. Kemudian di antara faedah dalam hadis ini adalah celaan terhadap orang-orang yang tamak akan dunia, atau dia menjadikan motivasi berperangnya adalah karena dunia. Maka ini tercela, ya. Tidak akan mendapatkan pahala apapun. Karena kaidahnya kalau mau dia berpahala, harusnya dia meniatkan karena Allah. Nah, kalau ada pertanyaan, ya Ustadz, apabila membela negara apakah itu syahid? Maka tergantung, ya, tergantung. Jangan seorang berdalilkan dengan hubbul watan minal iman, ya, karena itu adalah hadis palsu. Hadis, ya, hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu dari iman, itu adalah hadis palsu, maka tidak boleh disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala kita berperang membela negara, harus ada yang diniatkan untuk Allahnya. Misalkan kita niatkan, saya membela tanah air ini karena Islam ini adalah karena Indonesia ini adalah negara Islam, banyak saudara-saudara kaum muslimin, maka kita diperintahkan untuk menjaga darah kaum muslimin, maka saya berjihad. Maka ini adalah fisabilillah. Apabila tapi niatnya 100% hanya tanah air saja, ya, maka itu bukan fisabilillah. Jadi niat sangat berpengaruh terhadap suatu amalan. Bahkan seorang, ya, ada sholat misalkan, ya, yang satu sholat hanya untuk praktek sholat saja, padahal sama-sama wudhu, dia nggak berniat untuk sholat. Yang satu dia sama-sama praktek tapi dia niatkan untuk sholat sunnah, maka yang satu dapat pahala dan yang satu tidak dapat pahala. Begitu juga dengan dalam jihad. Ketika seorang berjihad, semua tergantung niatnya. Dia niat ini karena Allah atau tidak. Dan kalau dia mau berpahala, maka dia harus meniatkan karena Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.